Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman dan juga masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji salah satu kitab. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapat menikmati terang benderangnya cahaya Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada pagi hari ini masih pada bab thaharah di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk ke hadis yang ke-39. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini ada bab yang penting ya, terkait dengan bab al-haid ya, salah satu siklus bulanan atau kodrat wanita yaitu adalah al-haid. Ini ada penjelasan singkat karena hadisnya tentang haid, istihadhah. Definisinya al-haid damun ja'alahu Allah taala min rahmatihi, ini sebelum kita ke hadisnya, min rahmatihi wa hikmatihi fi rahmil mar'ati ghidaan li janiniha fa idza wada'at tahawwala ila labanin li ghidai tifliha. Al-haid ya, atau yang biasa kita sebut dengan darah yang keluar dari rahim wanita, itu adalah Allah menjadikannya ya, dari ini salah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya yang keluar itu pada dasarnya sebelum menjadi darah itu adalah nutrisi ya. Kalau menurut Al-Basam itu pada dasarnya nutrisi, yang mana nutrisi tersebut adalah nanti kalau misalnya dia hamil maka untuk janin ya, untuk janin. Nah, jika dia misalnya melahirkan maka nanti menjadi air susu ibu ya. Jadi artinya ini ada semacam nutrisi ya, salah satu hikmah, salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini juga kita masih penasaran ya mungkin ya, baik dari dunia kedokteran maupun dunia medis ya. Siklus bulanan itu ternyata ada faktor lainnya. Tidak hanya darah yang keluar bulanan, ternyata itu fungsinya juga untuk nutrisi bayi, dan juga ketika bayi sudah lahir maka lebih banyak kepada air susu ibu. Kemudian fa idza kanat ghairu hamilin wala murdi'in baraza zaid minhu fi awqatin ma'lumatin li hadza yandaru an tahidhal hamil au al murdi' ya. Jadi kalau seandainya dia hamil, wanita itu hamil, maka jarang sekali dia haid, dan tidak mungkin haid. Kenapa? Karena untuk nutrisi tadi ya, jarang ya, maupun menyusui ya. Ya, ibu menyusui itu mereka terkadang tidak haid dalam waktu yang panjang sampai biasanya selesai menyusui ya, selama 2 tahun ya. Sehingga ini menurut Al-Basam, sehingga jarang ya terjadi seorang wanita ketika hamil atau ketika menyusui jarang haid ya. Bahkan haidnya kadang ada yang haid, ada yang tidak ya. Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamin fil ibadati wa ghairiha. Nah, yang paling penting bukan cuman siklus bulanannya, tapi ada hukum-hukum ya. Ada hukum-hukum yang menyertai tentang haid ya, tentang haid, karena haid ini ada hukumnya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-39, an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah
bintu Abi Hubais sa'alat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni astahadhu fala adhur. Ada seorang wanita ya, ada saksi, berarti saksi hidupnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika, kata Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah, ada seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Hubais bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan faqalat inni astahadu fala adhur. Ya Rasulullah, saya ini selalu astahadu. Astahadu itu bukan haid ya. Ini mustahadoh ya. Adalah di luar haid ya ternyata ya. Ini hadisnya di luar haid ya. Mustahadoh ya. Ya Rasulullah, saya ini selalu mengeluarkan darah dan tidak pernah suci. Jazakallah khair. Tidak pernah bersuci ya. Artinya tidak pernah suci ya. Darah itu selalu terus keluar ya. Dan dia tidak suci. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku boleh tidak sholat? Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Jazakallah khair. Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Maksud wanita ini, maksud Fatimah, apakah dia mendapatkan keringanan ya? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala la, ya, jangan ya, jangan. Inna dzalika irqun, walakin da'is shalah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditinggalkan sholatnya ya. Kata Nabi, sesungguhnya itu irq itu adalah peluh atau keringat ya. Walakin da'is shalah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha ya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang mustahadoh ya, atau darah istihadoh. Insya Allah ibu-ibu tahu, memahami ya, istihadoh dengan haid itu berbeda ya. Meskipun ini babnya pembahasan haid, kalau haid itu siklus bulanan, insya Allah kita sudah tahu semua hukumnya ya. Beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung terkait dengan hukum yang menyertai orang yang haid ya. Orang yang haid itu misalnya tidak boleh membaca Al-Quran ya, tidak boleh memegang mushaf, kemudian tidak boleh ke masjid misalnya ya, ada beberapa larangan. Nah, sehingga ada hukum-hukum yang menyertai haid. Tetapi di sini yang ditanyakan oleh seorang wanita Fatimah ini adalah darah istihadah ya, darah di luar haid. Maka kata Nabi, jangan tinggalkan sholat, tetapi tinggalkan sholat ya, tinggalkan sholat di hari-hari yang biasanya dia haid ya. Karena orang istihadah itu biasanya juga haid, tetap haid ya. Hari-hari yang dia haid ya. Summa irtasili wasolli. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mandilah dan sholatlah ya. Karena kita tahu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang haid itu boleh meninggalkan sholat ya, tidak perlu diganti ya. Ini adalah salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala atau kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditinggalkan sholatnya ya. Kalau mustahadah maka silakan sholat ya. Namun ketika datang waktu haid yang sebenarnya sesungguhnya, maka silakan mandi kemudian sholat ya. Wa fi riwayatin walaysat bil haidati fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa shalli. Di dalam riwayat yang lain, walaysat maksudnya tetap hadis ini, tetapi ada periwayatan yang lain ya, penguatnya. Walaysat bil haidati, dan tidaklah orang yang haid ya, fa idza aqbalat al haidatu fatrukis shalah ya. Dan untuk orang yang haid ketika dia datang maka sholatnya ditinggal ya. Artinya orang yang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat ya, tidak boleh melaksanakan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli. Apabila telah berhenti darah haid itu, maka dia harus mandi dan sholat ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah salah satu hukum ya, hukum yang berkenaan dengan toharoh. Hukum yang berkenaan dengan toharoh. Kemudian yang berikutnya gharibul hadis ya, ini penjelasan singkat beberapa kalimat di dalam hadis ya. Yang pertama, dzaliki bikasril kaf khitaban lil mar'ati as-saila. Ini ada kalimat dzaliki, itu adalah kata ganti ya, atau kata yang digunakan untuk seorang wanita ya.
Yang bertanya tadi Fatimah. Kemudian yang kedua irkun, ya irkun itu ai irku infajara kama jaa fi ihdar riwayat wal irku bi kasril ain was sukunir ra. Ada kalimat irq ya. Jadi istihadhah itu berbeda dengan darah haid ya. Kalau tadi kita singgung di depan, haid itu adalah nutrisi yang tadinya nutrisi ya, nutrisi yang ada dalam tubuh wanita yang mana manfaatnya adalah untuk janin atau untuk bayi ketika sudah lahir ya. Kalau masih dalam rahim ibu namanya janin, yaitu juga untuk nutrisi. Kemudian kalau sudah lahir maka untuk biasanya untuk air susunya ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, irkun itu adalah peluh atau keringat ya. Bahasa Nabi, istihadhah itu adalah keringat yang berlebih sehingga dia keluar menjadi darah. Kemudian yang ketiga, idza aqbalatil haidah qala al-Khattabi bi kasril ha wa ghalata min fathiha li anna al-murad al-halah ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya idza aqbalatil haidah ya, kecuali orang yang haid ya. Orang yang haid itu hukumnya sudah kita pahami bersama ya. Nah, ini penting juga untuk kita sebagai seorang laki-laki memahami ini ya, karena kita semua tentu nanti akan menikah ya, yang masih bujang nanti akan menikah supaya tahu hukumnya. Yang kita sudah menikah biar tahu ya apa yang harus dilakukan ya, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk beberapa riwayat ya, beberapa sejarah banyak dijelaskan bahwasanya di masa jahiliyah ya, di masa jahiliyah itu wanita yang haid itu kan diasingkan ya. Dalam Islam tidak ya. Dalam Islam seorang wanita yang haid itu bisa beraktivitas biasa. Boleh aktivitas apa saja kecuali aktivitas tadi yang disebut ya. Kecuali aktivitas tadi yang disebut, misalnya sholat ya, puasa, maka itu dilarang ya. Selain itu maka boleh. Bismillah. Jadi wanita haid itu boleh beraktivitas apa saja kecuali ibadah-ibadah yang dilarang tadi, misalnya sholat, membaca Al-Quran atau memegang mushaf, kemudian misalnya masuk masjid misalnya. Nah, ini di dalam Islam artinya wanita tetap diberikan kelonggaran ya, tetap diberikan kelonggaran untuk beraktivitas. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna al-ijmali, makna secara umum ya. Makna secara umum hadis ini adalah Zakarat Fatimah bintu Abi Hubaysh lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna damal istihadati yusibuha fala yanqati anha wa sa'alathu hal tatruka shalah lidzalika. Di dalam hadis ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah ya, seorang sahabiah Fatimah bertanya kepada Nabi bahwasannya dia ada kondisi dalam dirinya yang mengeluarkan darah terus menerus, tidak putus ya. Kalau haid itu kan terputus ya. Kalau haid itu seminggu maksimal mungkin 2 minggu lah ya. Kalau standarnya seminggu sampai 2 minggu mungkin ya. Nah, Fatimah datang kepada Nabi, ini terus menerus ya. Dia mengeluarkan darah terus menerus dari rahimnya, keluar darah terus menerus ya. Nah, maka dia meminta keringanan ya, meminta keringanan kepada Nabi. Dia mengatakan fala yanqati wa sa'alathu hal tatruka shalah, apakah dia boleh meninggalkan salat ya? Apakah dia boleh meninggalkan salat karena orang yang haid ya? Orang yang haid itu boleh meninggalkan salat dan boleh memang enggak diganti ya. Kalau wanita ya, kalau wanita lagi haid meninggalkan salat boleh ya. Boleh meninggalkan salat, tidak diqodho ya. Yang diqodho adalah puasa. Jika bertepatan dengan puasa maka puasanya diqodho ya. Ya, mungkin punya adik perempuan, ibu, yaitu biasanya kalau pas Ramadan maka mereka tidak puasa, tetapi kalau puasa diganti ya. Kalau urusan puasa diganti tapi untuk sholat tidak ya. Kenapa? Supaya ini tidak memberatkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu siklus bulanan wanita, tapi juga menciptakan atau memberikan fasilitas ya kepada wanita untuk tidak sholat ya, untuk tidak sholat. Karena kalau misalnya diqodho sholat itu luar biasa memberatkan ya. Ya memberatkan ya. Qodho sholat itu memberatkan. Misalnya seminggu ya. Kalau dihitung subuh, Duhur, asar, maghrib, isya itu tentu memberatkan ya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala jika datang siklus bulanan wanita maka boleh meninggalkan sholat, tapi ketika puasa wajib maka harus diganti ya. Jika pas puasa wajib ya maka harus diganti ya di hari-hari yang dia tidak haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab ya, seorang wanita tadi datang kepada Nabi, Fatimah, kata Nabi la tatrukis shalah ya. Jangan engkau tinggalkan sholat ya. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, yang tidak boleh meninggalkan sholat adalah kalau darahnya istihadhah ya.
Darah istihadah itu adalah darah yang terus menerus keluar ya. Darah yang terus menerus keluar ya. Jadi tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Karena ada beberapa kondisi ya, wanita terus mengeluarkan darah ya selama bertahun-tahun ya. Tidak bulanan tapi bertahun-tahun. Nanti ada hadis yang setelah ini untuk penguat hukum terkait dengan istihadah. Kata Nabi, faqalan Nabi la tatrukis shalah. Jika ada seorang wanita yang istihadah ya, istihadah itu adalah darah penyakit atau darah, kalau bahasa fikih yang lain adalah darah memang penyakit dan harus dikeluarkan dari tubuh wanita. Kalau bahasa Nabi irkun ya, itu adalah peluh atau keringat yang keluar dari rahim. Li'anna ad-dam alladzi tutrakus shalah li ajlihi wa huwa damul haid ya. Yang boleh meninggalkan salat adalah darah haid ya, darah haid. Wa hadza ad-dam alladzi yusibuki laisa damu haidin wa innama huwa damu irqun munfajirun ya, kata Nabi. Yang keluar ini ya, karena dia ada penjelasan dari Fatimah tadi, dia darahnya terus-menerus keluar ya, sehingga dia meminta keringanan kepada Nabi ya, meminta keringanan kepada Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya itu bukan darah haid, akan tetapi itu adalah irqun munfajir ya. Itu adalah peluh atau keringat yang keluar dari rahim sehingga tidak perlu meninggalkan sholat. Wa idza kana al-amru kama dzakarti min istimrari khurujid dami fi ayyami haidiki al-mu'tadah wa fi ghairiha fatrukis shalah ayyama haidaki al-mu'tadah faqat ya. Kemudian Nabi menjelaskan ya, jika darah itu terus keluar ya selama sebulan penuh ya, sebulan penuh keluar, karena ada sahabat wanita juga datang kepada Nabi di riwayat yang lain, dia 7 tahun ya, 7 tahun itu dia terus mengeluarkan darah ya, terus mengeluarkan darah selama 7 tahun ya, sehingga kata Nabi tidak mengapa sholat ya, tidak boleh ditinggalkan sholat. Yang ditinggalkan sholat ketika bersamaan darah itu keluar dengan darah haid ya, darah haid. Konon katanya darah haid itu berbeda dengan darah istihadah ya. Insya Allah ibu-ibu bisa membedakan katanya ya. Kalau kita, karena kita tidak haid, insya Allah kita nggak bisa membedakan ya. Jadi ibu-ibu lebih paham daripada kita ini, karena ini hukumnya berkaitan dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu dan gadis-gadis ya, sehingga mereka yang lebih tahu ya. Konon katanya kalau darah haid itu lebih kental ya. Kalau darah istihadah itu dia warnanya agak pudar ya, bukan warna darah lagi, tapi warnanya sudah kecoklatan dan lain sebagainya ya. Ada bedanya ya, ada bedanya. Nah ini karena berbicara hukum ya, maka dijelaskan dalam fikih, dalam bab fikih juga dijelaskan, karena ini hukumnya atau ada hukum yang menyertai terkait dengan haid atau istihadah. Nah kata Rasulullah SAW, jika istihadah itu bertepatan dengan haid, maka ya yang meninggalkan sholat ketika haid saja ya, misalnya seminggu, 10 hari, konon maksimal katanya 2 minggu ya. Nah maka setelah 2 minggu mandi kemudian sholat ya. Fa'idang qadot, kata Nabi, fa'idang qadot faghtasili waghsili anki ad-dam summa sholli walau kana damul istihadati ma'aki. Kata Nabi, maksud dari hadis ini, kata Nabi, jika darah haid itu terputus atau sudah berhenti, maka kamu mandi ya, kamu mandi kemudian sholat meskipun darah istihadah itu juga masih keluar. Maka kata Nabi, mandi kemudian sholat ya, karena istihadah itu berbeda dengan darah haid ya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al farqu baina damul istihadati bi annahu al mutabbaq wa baina damul haid alladzi lahu awqat khassah. Nah, ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid ya. Darah istihadah dan darah haid. Kalau darah haid itu dia bulanan keluarnya ya. Karena apa? Karena tadi disinggung di depan oleh Al-Basam penjelasannya, darah haid itu keluar ya jika ada kelebihan nutrisi tersebut, karena ini sifatnya bulanan ya. Jika wanita itu tidak dikeluarkan nutrisinya, maka bisa menjadi darah ya. Jika dia hamil atau jika dia menyusui, maka nutrisinya lari ke untuk janin ya. Jika dia hamil, maka nutrisinya akan terus ke janin. Ketika dia sudah melahirkan, maka biasanya ke air susu ibu ya. Ini yang pertama, ada bedanya ya. Ada bedanya terkait dengan istihadah dengan
darah haid ya. Kalau istihadah itu terus menerus ya. Kalau penjelasan hadis ini yang keluar terus menerus di luar darah haid. Kemudian berikutnya anna damal istihadati la yamna minas salati wa sairil ibadat. Nah, yang kedua bahwasanya dam istihadah, darah istihadah tidak menghalangi untuk sholat ya. Jadi tadi dijelaskan kalau istihadah maka dia tetap sholat ya. Ya, dia tetap sholat dan ibadah-ibadah apapun ya, misalnya mengaji, kemudian memegang mushaf ya, kemudian juga puasa, maka tetap berpuasa ketika dia tetap mengeluarkan darah istihadah. Yang tidak boleh adalah darah haid. Kemudian yang ketiga anna damal haid yamna minas sholah ya, bahwasanya darah haid itu yang menghalangi seseorang untuk sholat ya. Darah haid yang dilarang untuk sholat karena memang belum suci ya, belum suci. Hukumnya sama dengan junub ya. Kalau junub itu tentu sebentar ya, berbeda dengan haid, tetapi hukumnya hampir sama ya, tidak boleh pegang mushaf, kemudian juga tidak boleh sholat ya sampai dia bersuci ya. Nah, bedanya apa? Kalau haid ini karena lama maka dia tidak dikodok ya, tidak ada kodok sholat ya, tidak ada kodok sholat ya, sehingga yang dikodok adalah puasa. Kenapa? Karena ini untuk meringankan ya. Karena kalau dikodok sholatnya tentu lama ya, seminggu mengkodok sholat itu tentu memberatkan, sehingga salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah wanita yang sedang dalam keadaan haid maka tidak boleh sholat ya, dilarang untuk sholat. Kemudian yang keempat, annal mustahadatu allati tu'rafu qadra adati haidhaha tahbisuha summa taghtasil ba'da inqidha'iha litakyida ayyam tuhriha bil ibadat allati tatajannabuha al haid ya. Nah, yang keempat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al mustahadah atau istihadah, darah yang keluar selain haid ya, itu menurut Al-Basam ya, ini harus disesuaikan dengan waktu haidnya ya. Ya, jika bersamaan dengan waktu haid harus memahami supaya apa? Supaya nanti dia tahu batas mandinya sampai di mana ya. Karena nanti membedakan ya. Ada yang membedakan antara darah haid dengan darah istihadah ya. Jadi kalau misalnya dia terus menerus keluar, kemudian dia tahu, oh ternyata saya tanggal sekian ya, karena biasanya tanggalnya tidak jauh-jauh amat ya, atau misalnya tanggalnya itu sudah tertentu ya, terhitung bulanan. Jika seorang wanita memahami atau tahu, oh ternyata tanggal sekian saya mulai haid, dan bisa dilihat dari bentuknya ya, dari bentuknya. Kalau darah haid itu seperti ini ya, kalau darah istihadah itu warnanya berbeda ya. Insya Allah konon katanya ya ibu-ibu lebih tahu ya terkait dengan istihadah ya. Nah, menurut Al-Basam di sini mengatakan jika darah haidnya berhenti, kemudian dia mandi ya, setelah mandi meskipun darah istihadah itu keluar, maka tetap dia melaksanakan sholat ya, Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang kelima, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah an-nadam najis ya, najasun yajibu ghusluhu ya, bahwasanya darah itu najis ya, jadi sehingga wajib untuk dicuci ya. Jadi darah itu najis dan wajib untuk dicuci ya, termasuk darah haid maupun istihadah ya. Jadi kalau istihadah itu karena juga darah ya, juga harus dicuci ya, tapi tidak wajib mandi ya. Ya, bedanya kalau istihadah itu dicuci saja ya, Sekarang ini kan teknologi sudah maju ya Bapak Ibu, ada pembalut dan lain sebagainya ya, tidak hanya untuk haid ya, untuk hal-hal tertentu juga pembalut ada. Misalnya ada orang yang ada di dalam bab fikih itu terkait dengan orang yang dia tidak bisa menahan kencing ya. Ya, orang yang ada namanya sahibus silas ya. Itu karena kita ada teknologi ya, boleh memakai pembalut ya. Boleh pakai pampers misalnya ya. Kalau bahasa ya, karena kita ini sekarang teknologi sudah canggih, ada di dalam bab fikih itu namanya sahibus silas ya. Orang yang dia pipis ya, buang air kecilnya itu enggak berhenti ya. Jadi dia tentu keberatan kalau sholat ya, kalau sholat mesti keluar, makanya untuk menghindari karena ini darurat ya, maka boleh ya. Hampir sama dengan istihadah ini, karena mungkin daripada dia nanti nunggu selalu bersih, sehingga boleh pakai pembalut ya,
Jadi kalau misalnya terus keluar daripada nanti cuci kemudian ternyata pas sholat kemudian keluar lagi, maka biasanya pakai pembalut lebih afdol ya. Kenapa? Karena ini di luar kemampuan manusia. Ya karena manusia ini lemah ya. Kita tuh lemah, ada kurangnya, sehingga banyak toleransi atau banyak rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kemudian yang keenam, annahu la yajibu 'alaiha tikraril ghusli likulli dukhuli waqtis shalah ya. Kemudian yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini terkait dengan istihadhah adalah bahwasannya tidak wajib bagi seorang wanita yang istihadhah untuk mengulangi terus-menerus mandinya ya. Ya, mandinya kemudian juga mencucinya. Tadi kita singgung sedikit ya. Jadi jika istihadhah itu terus keluar, maka yang dia nggak perlu berulang-ulang mandi atau mencuci misalnya. Maka sekarang karena sudah ada beberapa alat ya, sehingga ya pakai pembalut sudah insya Allah boleh ya. Kenapa? Karena memang kalau terus mengulang-ulang maka waktu sholat akan habis ya dan menyulitkan. Kemudian yang ketujuh, dzakara Ibnu Daqiq Al-Aid anna qawlahu faghsili anki ad-dam wa shalli muskil fi zahirihi li'annahu lam yadhkur al-ghuslu wala budda fihi ba'da inqidha'i ayyamil haid min al-ghusli. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan bahwasannya di dalam dohir ayat ya, di dalam dohir ayat ini faghsili anki ad-dam wa shalli ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam hadis ini terkait dengan kalimat Nabi faghsili, maka cucilah kemudian sholatlah ya. Ya menurutnya ini memang dari zahir hadisnya ada penjelasan, artinya terus-menerus dicuci ya. Ya terus-menerus dicuci atau mandi ya. Nah, jawabnya wal jawab as-shahih anna hadhihi riwayah wa in lam yadhkur fiha al-ghusla fahiya mutadamminah lahu liwurudihi fir riwayatil ukhra as-sahihah allati qala fiha waghtasili ya. Jadi di dalam hadis ini meskipun zahirnya adalah mandi ya, tetapi untuk darah istihadhah itu cukup dengan dicuci ya. Pada dasarnya cukup dengan dicuci ya. Cukup dengan dicuci karena apa? Jika melihat zahirnya benar ya. Tetapi pada dasarnya ini kalau berbicara teks dan kontekstual ya. Apa yang dapat dipahami dari hadis ya. Tidak bisa kita pahami secara tekstual, tetapi ini ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya. Ya, ada penjelasannya, artinya seorang wanita yang istihadhah maka hanya cukup dicuci saja ya. Hanya cukup dicuci saja, tidak perlu mandi. Nanti ada beberapa penjelasan terkait dengan perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukum selanjutnya. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya juga singkat terkait dengan istihadhah. An Aisyah radhiyallahu anha anna ummu Habibah ustuhidat sab'a sinina fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa'amaraha an taghtasil fakanat taghtasilu likulli salatin. Hadis yang kedua juga sama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ummu Habibah ustuhidat sab'a sinin. Bahwasanya ummu Habibah itu adalah salah satu istri Nabi ya. Ini yang tadi kita singgung sedikit bahwasanya dia istihadhah selama 7 tahun ya. Ya luar biasa ya. Jadi 7 tahun itu dia istihadhah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ya kenapa Nabi menikahi Aisyah ya. Ini Aisyah ini ternyata hukum-hukum fikih banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi ini luar biasa ya. Aisyah ini dari kalangan sahabat termasuk ulama ya. Ulama fikihnya sahabat. Jadi kalau ada sahabat ya misalnya ingin mengetahui hukum-hukum yang lebih dalam terkait dengan hubungan suami istri, maka datangnya ke Aisyah radhiyallahu anha, termasuk hadis ini ya. Ummu Habibah itu salah satu istri Nabi ya. Dia mengatakan anna ummu Habibah ya, anna ummu Habibah, bahwasanya ummu Habibah dia itu istihadhah selama 7 tahun ya. Selama 7 tahun dia istihadhah. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Nabi mengatakan fa'amaraha an taghtasil ya. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk mandi. Fakanat taghtasil likulli sholatin. Kemudian dia Ummu Habibah fakanat taghtasil likulli sholatin. Ya, Ummu Habibah mandi ya atau bersuci setiap mau sholat ya.
Makna al-ijmali ya, ini langsung makna umum hadisnya. Asobat al-istihadah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan ya. Ummu Habibah ini anaknya Abi Sufyan ya, anaknya Abu Sufyan. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Fasa'alat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an kaifiyatit tuhri min dzalik. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang bagaimana bersuci ya. Karena tadi di depan kita singgung bahwasanya istihadah itu adalah darah yang keluar yang bukan haid ya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi bagaimana caranya bersuci. Fa'amaroha an taghtasila likulli sholatin fakanat taf'al dzalika ya. Kalau kita pahami secara zahir hadis ya, menurut hadis ini Nabi menyuruhnya untuk mandi setiap waktu sholat ya. Fa'amaroha an taghtasila likulli sholatin fakanat taf'al dzalika. Kemudian Ummu Habibah melaksanakan itu semua. Maksudnya mandi setiap sholat. Kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafal ulama ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ikhtalafal ulama fi ghusli al-mustahadah li kulli salatin hal yajibu amla ya. Nah, ulama berbeda pendapat apakah ya seorang wanita yang mustahadah atau yang keluar darah istihadah mereka mandi setiap kali mau sholat ya. Mereka mandi atau tidak ya. Menurut ini ada perbedaan pendapat para ulama. Nah kemudian fadhahaba ba'dhum ila wujubihi amalan bi ahadits waradat bidzalika fi ba'di sunani. Yang pertama ya fadhahaba maksudnya mazhab yang pertama ya. Mazhab yang pertama condong kepada wajib mandi setiap kali mau sholat. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat ulama fikih yang pertama adalah jika seseorang itu istihadah maka mereka wajib mandi ya. Karena apa? Didukung dengan adanya hadis-hadis yang ada ya, didukung dengan hadis-hadis yang ada atau di beberapa sunnah ya, di beberapa sunnah yang ada. Ini pendapat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wadzahabal jumhur minas salaf wal khalaf ya. Kemudian condong ya ulama salaf dan khalaf ya. Maksudnya ulama salaf dan khalaf ini adalah ulama klasik dan ulama kontemporer ya, ulama yang belakangan ya. Mereka condong wa minhum a'immah Abi Hanifah. Nah, ulama di kalangan Abu Hanifah ya, mazhab Abu Hanifah condong ke pendapat yang kedua, wa Malik dan Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad ila adami wujubihi ya, untuk condong kepada hukum tidak wajib ya, tidak wajib. Mustadillina bil bara'atil asliyah ya, dengan dalil ada kaidah fikih itu ya, artinya berlepas diri dari keadaan asalnya ya, dikembalikan kepada keadaan asal ya. Maksud mereka adalah wa huwa annal asla adamul wujub ya. Mereka mengatakan bahwa hukum asal ya, hukum asal istihadah itu adalah tidak wajib mandi ya. Hukum asal istihadah itu tidak wajib mandi ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kaidah fikih ya, al aslu baro'a az-zimmah ya, atau dikembalikan kepada asalnya ya. Kembalikan asalnya. Kenapa istihadah itu tidak wajib mandi? Yang wajib mandi itu adalah haid ya. Yang wajib mandi itu adalah haid. Sehingga ulama-ulama yang lebih banyak jumhur ya, ulama yang mayoritas ya condong kepada pendapat ya darah istihadah itu tidak wajib mandi ya. Ya, kemudian mereka dalilnya apa? Mereka mengatakan wa ajabu an ahadis al-amru bil ghusli annahu laisa fiha syai'un sabitun ya. Bahwasanya mereka mengatakan ya, para ulama hadis ya, karena Imam Ahmad ya, kemudian Imam Malik ini kan juga ulama hadis ya Bapak Ibu ya. Imam Ahmad, Imam Malik, meskipun kita selama ini taunya mereka ini adalah ulama fikih ya. Ulama fikih tidak sederhana itu juga ya, tapi mereka juga ulama hadis ya. Abu Hanifah ya, meskipun Abu Hanifah yang termasuk yang sedikit di kalangan mereka yang meriwayatkan hadis, tetapi ya Imam Malik, kemudian Imam Ahmad ya, Imam Ahmad punya musnad Imam Ahmad juga ulama hadis. Kemudian juga Imam Syafi'i itu juga ulama hadis ya. Jadi mereka ya Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, Imam Malik ini tidak hanya fikih tapi juga mereka menguasai ilmu-ilmu hadis ya. Karena fikih itu biasanya ya dari hadis ya, dari hadis atau dari Quran ya, maka muncullah fikih.
Nah, bagi mereka darah istihadah itu tidak ada dalil yang tetap ya, atau tidak ada dalil yang kuat terkait hukumnya mandi ya. Yang kuat itu adalah dalil tentang hukum mandi itu bagi orang-orang yang haid ya. Tapi kalau istihadah maka tidak wajib mandi. Nah, kemudian ada penjelasan wa ghuslu Ummu Habibah likulli salatin innama huwa min indiha laisat amron minan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha fi kulli salatin wa innama amaraha bil ghusli faqat kama huwa ar-riwayat as-sabitah. Nah, jadi tadi ya, hadis yang dari Ummu Habibah istri Nabi ya, ketika bertanya kepada Nabi, ternyata hasil penelusuran ya atau pelacakan para ulama hadis mengatakan bahwasannya mandi tadi adalah sikap ya atau pendapat yang diambil oleh Ummu Habibah sendiri ya. Jadi bukan perintah dari Nabi ya. Jadi bukan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi menurut Al-Bassam ya, terkait dengan mandi ketika istihadah itu adalah madhabnya atau pendapat yang dilakukan oleh Ummu Habibah sendiri ya. Tidak ada dalil yang kuat ya, tidak ada dalil yang kuat terkait dengan perintah istihadah harus mandi setiap kali istihadah ya. Jadi riwayatnya yang paling kuat adalah ternyata menurut para ulama jumhur tadi, jawaban ulama jumhur, ulama mayoritas tadi mengatakan bahwasannya hadis yang mengatakan yang tadi dari Ummu Habibah ada kalimat fakanat tagtasilu likulli sholatin, itu adalah perbuatan Ummu Habibah sendiri ya, bukan termasuk hadis ya. Ya, ini bukan termasuk hadis ya. Jadi ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Habibah sendiri ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami adalah ada perbedaan antara hukum haid dan hukum istihadah. Kemudian yang terakhir, ma yu'khadhu minal hadis wujubul ghusli ala al-mustahadah ya. Yang dapat kita ambil dari hadis ini cuma satu ya, karena tadi di depan sudah disinggung di hadis yang pertama bahwasanya ada hukum-hukum yang menyertai terkait dengan haid dan istihadah. Nah, ini yang digarisbawahi di hadis yang kedua adalah menurut Al-Bassam wujub al-ghusli alal mustahadah ya. Jadi orang yang istihadah itu hanya wajib dicuci saja, tidak mandi ya. Tidak mandi ya. Yang mandi itu adalah orang yang haid ya. Orang yang haid mandi. Kalau orang yang istihadah, yang darah keluar istihadah, maka hanya dicuci saja kemudian dia sholat ya. Karena agama ini mudah ya, sebagaimana kita singgung beberapa waktu yang lalu, agama Islam ini mudah dan memberikan banyak kemudahan dan toleransi dan rukhsah ya. Termasuk ketika ada kondisi seperti ini, maka seorang wanita hanya cukup mencuci saja ya. Cukup dicuci saja sudah cukup, kemudian dia bisa sholat ya. Yang mewajibkan seorang wanita mandi yaitu adalah haid ya, ketika keluar darah haid. Dan untuk yang istihadah tidak wajib mandi ya. Demikian ya yang dapat kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Ini tentu kita tidak berbicara hal-hal yang sia-sia ya, karena haid ini termasuk ada akibat hukum ya. Kalau syariat itu ada akibat hukum ya, ada konsekuensi hukum jika ada haid ya, atau seorang wanita haid maka ada konsekuensi hukumnya ya. Tadi sudah kita singgung ya. Ini kita tidak berbicara sesuatu yang jorok, tidak, tetapi ini memang hukum ya. Ini hukum perlu kita jelaskan ya. Perlu kita jelaskan supaya apa? Supaya hukum-hukum yang menyertai itu kita tahu semua. Jangan sampai kita beribadah ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu hukumnya. Yang pertama juga termasuk adalah bersuci ya. Karena syarat beribadah itu adalah bersuci, dan haid dan istihadah itu ada kaitannya dengan bersuci. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang perlu diperjelas atau cukup? Cukup nggih? Cukup? Baik, jika cukup kita akhiri kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir Bapak Ibu, semoga kita istiqomah ya dalam menuntut ilmu, karena istiqomah ini penting. Salah satu nikmat istiqomah adalah kita nanti di penghujung hayat ada malaikat ya
yang memperkuat kita ya. Istiqomah ini penting termasuk dalam beribadah, kemudian juga menuntut ilmu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.